Terima kasih ke podcast @shareon yang sudah mengundang saya hari ini ngobrol dengan Pak Edi selama hampir 1 jam, dan itu luar biasa semangatnya gitu ya. Saya belum pernah atau jarang sekali menemukan host-host podcast maupun host-host di televisi yang tidak intimidatif gitu dengan narasumbernya gitu ya. Buat saya itu penting karena dengan cara Pak Edi membawakan acaranya yang tidak mengintimidasi tamunya, itu buat tamunya juga nyaman untuk menyampaikan apa saja gitu ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa karena memang Pak Edi mendedikasikan podcast ini untuk pendidikan publik gitu ya. Jadi ya dia juga menunjukkan bahwa apa yang kemudian jadi pikiran orang tidak boleh kemudian ditantang sedemikian rupa sehingga menjadi debat yang tidak ada akhirnya. Jadi sebagai sebuah podcast pendidikan, ya biarkanlah narasumbernya itu menjelaskan seleluasa mungkin apa yang jadi penting untuk dia sampaikan ke publik gitu ya. Dan publik nanti yang kemudian menilai apa yang disampaikan itu apakah mendidik atau tidak gitu. Jadi tapi tugas Pak Edi memfasilitasi narasumber untuk kemudian menjadi salah satu guru yang diharapkan bisa memberikan informasi kepada publik. Saya kira itu sudah terjawab total dengan cara Pak Edi membawakan podcast ini, membuat narasumber-narasumber nyaman untuk menyampaikan apapun yang ada dalam benak gitu ya. Itu saya kira satu hal yang luar biasa, dan saya berharap ini akan terus menjadi besar ke depannya. Amin. Gitu ya. Besar bukan Pak Edinya gitu ya, tapi mimpi dia untuk mendidik publik dengan informasi-informasi yang bagus, yang berkualitas. Saya kira itu yang kita harapkan semakin bertumbuh dan besar ke depannya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya setuju juga gitu ya, mungkin karena saya belum sukses. Saya setuju sukses, dengan moto Pak Edi gitu ya, moto yang saya kira membuat kita merasa bahwa tiap waktu itu adalah harapan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita belum sukses, jadi akan ada waktunya kita sukses. Karena itu saya setuju sekali dengan moto Pak Edi, sukses itu hanya masalah waktu. Terima kasih. Tugas kita adalah bagaimana mengisi waktu itu dan membiarkan waktu itu untuk menjawab apa yang kita sudah kerjakan.